Mundur wir, Indonesia nggak perlu presiden yang ngomong-ngomong aja, tapi kerja nyata. Mundur wir. Gibran digelar Profesor Naruto. Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Wah, apik banget itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Butet, budayawan ini sangat disesalkan oleh masyarakat dan sejumlah pengamat di tanah air. Dia meremehkan Gibran, padahal semua orang tahu atau kalangan milenial tahu bahwa Gibran adalah jagonya dan multi talenta. Ya, karena nggak ada isi kepalanya, jamin saya nggak ada isi kepalanya, jamin. Dari mukanya ya pelangap-pelongo begitu. Demikian halnya yang dikatakan oleh orang tua bangka ini, terlalu memandang remeh Gibran. Bisa jadi orang tua bangka ini memiliki kecewaan atau pernahkah bersentuhan sama Gibran hingga memandang remeh seperti itu? Mari kita nantikan jawaban-jawabannya di kalangan netizen. Halo, Sobat Asisten Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini Asisten Politik kembali membahas tentang hasil debat calon wakil presiden. Dan kenapa harus kita bahas? Karena ini sangat menarik. Ada banyak kalangan orang tua memandang remeh kalangan milenial sebagaimana Gibran, di mana Gibran adalah top markotop. kutip kemarin sore ternyata tidak terbukti. Masya Allah, perdebatan Mahfud MD Muhaimin tidak paham apa yang dimaksudkan Mas Gibran yang terhormat. Dia mengatakan peningkatan pajak, Mahfud dan Muhaimin mengatakan sudah jelas meresahkan masyarakat meningkatkan pajak. Ketika lo underestimate orang lain, ternyata di luar ekspektasi lo. Lucu, ngakak guys. Ada salah satu politikus yang benar-benar underestimate Gibran tentang pengalaman, perbandingan antara pengalaman yang sudah puluhan tahun dengan yang 2 tahun. Dan serius ya, cara dia ngomong itu bener-bener Gampang bacanya kok. Anak SMA aja tahu kok dia bohong. Pelangat, longok lagi nggak apa bodoh sih, bukan ilmuwan tapi dia belajar begini malu goblok bener gitu bohongnya. Jadi udahlah, kan hukumnya simpel. Kualitas berbohong seseorang berbanding lurus dengan kualitas kecerdasan orang itu. Jadi IQ-nya ya. Jadi kalau kan intelektualnya jongkok, ya bohongnya juga jongkok. Kualitas bohongnya jongkok. Ini kan kualitas bohongnya jongkok. Bukan ketawa lihat mukanya aja dan muka pelangap pelongo begitu. Ya bapaknya nggak berubah lah. Bahkan bertambah gileng karena dianggap orang mendiamkan. Yang namanya Kesang bisa jadi ketua partai, anak kemarin sore atau nggak ada kriteria. Orang jadi mimpin ketua partai, kriteria apa track record gua sebagai pernah memimpin kan. Tapi kan anak presiden, kalau kriteria anak presiden silakan yang PSI dibangun untuk itu barangkali. Dan saya nggak ngerti ada teman saya mewakili PSI, ya cuma bilang lu nggak malu, lu nggak gerak ke partai lu itu di orangnya kayak begini, ketuanya gimana sih, lu ikut gabung di situ. Jadi udahlah ya, kualitas berpikir dengan nilai-nilainya transaksionalnya selalu sangat keras, kuat, menunjukkan yang penting kan gue dapat. Penilaian orang tua bangka ini menjadi cemoohan dari jutaan netizen di Indonesia. Dan setelah melihat perdebatan keempat dan komitmen serta statement-statement Gibran,
Kira-kira apa yang dia rasakan dan bagaimana penilaiannya kemudian? Apakah dia akan stroke? Benar apa yang dikatakan bahwa Gibran menguasai panggung tersebut. Akibatnya, semua netizen menilai bahwa apa yang dikatakan oleh budayawan itu tidaklah benar. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming, pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, masalahnya itu salah satu yang sering kita dengar, lahan berkurang, petani berkurang. Orang desa tidak mau lagi. Apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD dalam debat tersebut menjadi kontroversi, dan netizen di Indonesia menyebutkan bahwa Mahfud menyerang pemerintahan, padahal dia dalam pemerintahan, dia jugalah Menteri Politik Hukum dan Keamanan. Lalu dia posisi di mana saat ini? Kenaikan pajak dan rasio pajak ya. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Itu Jadi beda ya. begini ya teman-teman, sebenarnya apa itu tax ratio dan apa maknanya? Tax ratio atau rasio pajak adalah perbandingan atau presentasi penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto alias PDB nominal dari suatu negara. Tax ratio ini berfungsi untuk mengukur kinerja penerimaan pajak dari suatu negara. Tax ratio ini juga berguna untuk mengukur seberapa mampu pemerintah kita dapat membiayai keperluan negara dengan sumber dayanya sendiri. Karena semakin tinggi nilai tax ratio suatu negara, maka pemerintah negara tersebut lebih dapat mengandalkan APBN mereka untuk melakukan pembangunan. Semakin tinggi tax ratio, maka tingkat ketergantungan negara kita terhadap pembiayaan melalui pinjaman atau hutang luar negeri akan semakin berkurang. Makanya dari penjelasan Gibran dalam debatnya itu kan sebenarnya jelas sekali ketika dia mengatakan kepada Pak Mahfud bahwa antara tax ratio dan pajak itu adalah dua hal yang berbeda. Itu memang benar, keperluan negara dengan sumber dayanya sendiri. Karena semakin tinggi nilai tax ratio suatu negara, maka pemerintah negara tersebut lebih dapat mengandalkan APBN mereka untuk melakukan pembangunan. Semakin tinggi tax ratio, maka tingkat ketergantungan negara kita terhadap pembiayaan melalui pinjaman atau hutang luar negeri akan semakin berkurang. Makanya dari penjelasan Gibran dalam debatnya itu kan sebenarnya jelas sekali ketika dia mengatakan kepada Pak Mahfud bahwa antara tax ratio dan pajak itu adalah dua hal yang berbeda. Itu memang benar, orang-orang yang studi ekonomi tentu akan langsung mengetahui itu. Sementara Pak Mahfud itu tidak mengerti. Ya, beliau ini memang pakar hukum. Saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada, akibatnya narasi yang muncul sepanjang debat tidak koheren. Padahal semua topik yang dibicarakan malam ini harus saling berhubungan, mulai dari desa, pangan, sumber daya alam, energi, dan lingkungan. Mulai dari desa, lingkungan, hingga apa yang telah dipaparkan harus betul-betul koheren dengan hasil visi misi mereka. Tapi di sini tampaknya ada sesuatu yang tidak benar, bahkan tergiring ke masalah yang telah dibahas, bahkan keroyokan. Nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat,
35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren Wapres sepanjang sejarah Indonesia. Tentang mahasiswa berdebat nggak berani itu. Ya, karena nggak ada isi kepalanya. Yamin, saya nggak ada isi kepalanya. Yamin. Dari mukanya ya pelangap-pelongo begitu. Ya, Eksistensi kedua hater ini menjadi bulan-bulanan. Karena itu, saudara, apa yang telah dipaparkan oleh tokoh budaya dan tokoh politik yang berbaju kuning dan berjas kuning itu atau digelar oleh kalangan milenial adalah orang tua bangka. Mari kita lihat pemilihan presiden kali ini. Mundur wir, saingan lu capres yang gak pernah makan uang rakyat. Mundur wir, Indonesia nggak perlu presiden yang ngomong-ngomong aja, tapi kerja nyata. Mundur wir, saingan lo idola anak muda. Banyak hasil kerjanya bukan nyusun katai. Prabowo Gibran Mundur wir, saingan lu diejek terus tapi surveinya naik terus. All in Prabowo Gibran, sekali putaran. Oke gas, nomor 2 orang gas. Mundur wir, anak muda tidak suka politik yang diadu domba. Anak muda suka politik yang riang gembira. Dapat kita bayangkan, setelah kedua hater, tokoh budaya dan tokoh politik atau orang tua bangka itu, setelah melihat debat keempat tentang penampilan Gibran, bisa jadi keduanya akan mengalami shock berat, bahkan bisa jadi stroke. Demikian kata sejumlah netizen. Tentu ini merupakan satu pembelajaran untuk milenial. tidak paham apa yang dimaksudkan Mas Gibran yang terhormat dan mengatakan peningkatan pajak. Mahfud dan Muhaimin mengatakan sudah jelas meresahkan masyarakat meningkatkan pajak. Ketika lo underestimate orang lain, ternyata di luar ekspektasi lo. Lucu, ngakak guys. Ada salah satu politikus yang benar-benar underestimate Gibran tentang pengalaman, perbandingan antara pengalaman yang sudah puluhan tahun dengan yang 2 tahun. Dan serius ya. Dan akhirnya Gibran berhasil jinakan 01 dan 03. Dan karena itu pula saudara, jangan mudah merendahkan seseorang. Jangan lihat penampilan seseorang kalem dan pelangap-pelengok sebagaimana yang dipaparkan. Tetapi lihatlah faktanya, Gibran bukanlah pelangok-pelangai atau pelongo. Wow. Halo? Sobat asisten politik, dapat kita bayangkan bagaimana netizen membela pasangan Prabowo Gibran, dan ini menunjukkan bahwa satu putaran saja pemilihan presiden kali ini. Mundur wir, saingan lu capres yang gak pernah makan uang rakyat. Mundur wir, Indonesia nggak perlu presiden yang ngomong-ngomong aja, tapi kerja nyata. Mundur wir, saingan lo idola anak muda. Banyak hasil kerjanya bukan nyusun katai. Prabowo Gibran Mundur wir, saingan lu diejek terus tapi surveinya naik terus. All in Prabowo Gibran, sekali putaran. Oke gas, nomor 2 orang gas. Mundur wir, anak muda tidak suka politik yang diadu domba. Anak muda suka politik yang riang gembira. Saya itu gimana itu komitmen, bagaimana cara mengatasi greenflation. Terima kasih. Atau singkatan mohon untuk baik. Tunggu, ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Inflation adalah inflasi hijau, sesimpel itu. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud.
Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Oke, itu tadi ya penggalan video debat cawapres malam gitu ya cuy ya. Banyak yang berkomentar netizen, apalagi pendukung 1 dan 3 nih, banyak yang berkomentar di situ kalau Mas Gibran itu nggak sopan, nggak punya etika gitu ya cuy ya. Ya kali Mas Gibran nggak punya etika. Emang kalian nggak ingat sama video ini? Yang namanya debat ya memang adu serang gitu loh, debat antar kontestan, dan itu maka diagendakan. Kalau takut debat, takut diserang, ya jangan datang, joget aja gitu loh. Selamat malam Ibu. Pemirsa, dimanapun Anda berada, cukup jelas apa yang telah dipaparkan oleh masing-masing, dan ini merupakan salah satu pembelajaran terutama kalangan milenial. Demikian halnya kalangan generasi tua yang saat ini haruslah ikhlas memberikan jabatan dan memberi penghargaan ke kalangan milenial, dan jangan remehkan kalangan milenial, karena kalangan milenial adalah harapan bangsa Indonesia. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.